Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi, kuliner, dan seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya. Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih, Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang, kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisya Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran Betawi yang diselenggarakan sejak kemarin disambut antusias warga. Pasalnya tidak hanya mengenakan budaya Betawi, tapi juga dimeriahkan aneka kuliner khas yang yang mulai sulit ditemukan. Tema yang diusung menyosong 5 abad dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dengan tekad budaya Betawi harus menjadi tuan rumah di tengah keanekaragaman masyarakat Jakarta. Dan kita langsung pantau seperti apa hari kedua Lebaran Betawi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana suasana hari kedua di sana? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini tepatnya pada hari ini merupakan hari terakhir, tepatnya hari kedua pada puncak perayaan Lebaran Betawi 2025 Nata. Yang mana hari kedua ini sangat ramai sekali antusias masyarakat, mengingat memang hari ini juga hari weekday Nata dan juga pemirsa, bahwa sehabis masyarakat melakukan kegiatan Car Free Day, yang mana habis berolahraga sepeda ini langsung mampir ke Monas, Jakarta Pusat untuk menyaksikan secara langsung festival budaya dari adat Betawi sendiri. Adapun juga pada hari ini Nata dan juga pemirsa, berbeda dengan kemarin, ini berbagai macam UMKM yang dijajakan dari berbagai wilayah Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, hingga Pulauan Seribu menjajakan menu makanan UMKM dari khas dari wilayahnya masing-masing. Namun hingga hari ini berbeda sekali Nata, yang mana pada hari ini merupakan puncak dari perayaan Lebaran Betawi. Ini hanya untuk pesta rakyat saja, untuk mendengarkan musik
musik dan penampilan-penampilan lainnya seperti konser musik maupun juga penampilan artis lokal yang nanti akan membawakan musik dangdut maupun juga musik-musik dari khas Betawi untuk meramaikan masyarakat yang hadir pada puncak hari ini. Dan memang pada hari ini Nata dan juga pemirsa sudah dimulai sejak pukul 8 pagi hari tadi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan kalau kita pantau Nata dan juga pemirsa, nantinya akan ada sejumlah kegiatan yang berbeda dengan kemarin. Nanti hari ini akan menampilkan seni budaya silat yang pastinya ini khas Betawi sekali. Ada karnaval budaya seperti nyorok. Ya, nyorok ini perlu kita informasikan Nata, yang penting budaya sangat penting sekali untuk menghormati yang lebih tua. Yang nantinya yang mana para pemuda ini akan menyediakan sejumlah yang diberikan keinginan untuk bagi orang tuanya maupun orang-orang yang tertua yang akan dihormati. Dan ini sangat penting sekali dari budaya saling menghargai ini Nata yang terus digaungkan oleh warga Betawi khususnya. Dan selain itu juga ada ini nanti penampilan dari rebana biang, yang mana ini perlu diketahui Nata dan juga pemirsa, rebana biang ini menampilkan sejumlah rebana yang sangat besar sekali Nata, beda dengan kayak rebana qasidah dan lain sebagainya, dikarenakan rebana biang ini dimainkan sebanyak 10 orang, dikarenakan rebana sangat besar sekali dan ini masih terpantau sangat ramai sekali. Dan pastinya ikon-ikon Jakarta, pastinya ada ondel-ondel dan lain sebagainya. Dan kami melihat semakin siang semakin ramai meskipun cuaca sangat terik sekali, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk melihat secara langsung pameran dari festival Lebaran dari budaya Betawi ini. Dan kami sampaikan Nata dan juga pemirsa, dan kami masih mengimbau bagi masyarakat yang ingin masih bingung untuk menentukan hari libur Anda untuk menghabiskan waktu luang, Anda bisa menyaksikan secara langsung di kawasan Monas Jakarta Pusat untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara yang berada di sini. Nata. Baik, Indra Setiabudi, seru sekali di sana sepertinya. Nanti setelah siaran saya akan berangkat ke sana untuk pesta rakyat dan memborong dodol Betawi. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Monas Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Zudan menjelaskan bahwa orang dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi.